wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati amma ba'du. Ustadz Husain Abu Fazah selaku pimpinan Formosa Mengaji yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Walid Syekh Dr. Agus Hasan Basri LCMAG yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang berada di 3 tempat yang berbeda, ya, 3 tempat diantaranya ada salah satu di Masjid Taichung, ya. Kemudian yang berikutnya ada di Masjid Taqwa yang berada di Taoyuan. Kemudian yang ketiga ada Masjid Tongyang yang berada di Tainan Ah, yang semoga teman-teman semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada forum kali ini sebagaimana kalau kemarin sudah pernah bertemu satu pertemuan, ini adalah merupakan pertemuan yang kedua dengan tema yang berbeda. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang besar, ya. Kalau kita bisa katakan ini adalah tema yang besar, luas sekali cakupannya, dan tidak akan bisa kita serap melainkan dari sumber yang tepat. Ya, insya Allah kita bertemu dengan narasumber yang tepat, yaitu beliau Dr. Agus Hasan Basri LCMAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Islam Maklum di Kota Malang, Jawa Timur, juga pimpinan dari Yayasan Bina Al-Mujtama di Kota Malang, Jawa Timur. Untuk mempersingkat waktu, ya, sekali lagi dengan judul Sumber Ilmu dan Agama Islam, maka mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan satu, yaitu adalah sumber ilmu. Apa itu sumber ilmu? Dan yang kemudian yang kedua adalah agama Islam. Apa itu yang akan beliau maksudkan dengan agama Islam? Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada beliau yang terhormat Dr. Agus Hasan Basri LCMAG. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma barik lana fi majlisina hada ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Yang kami muliakan Ustadz Husain Abu Fazah, dan yang kami hormati, kami cintai teman-teman semuanya, komunitas Muslim Indonesia di Taiwan yang tergabung dalam acara Formosa Mengaji. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah Islam dan iman, kemudian memberikan hidayah cinta ilmu, cinta sunnah, cinta amal, cinta dakwah. Walaupun berada di luar negeri, di negara yang bukan dibilang sebagai negara Islam, di tengah kesibukan bekerja masih menyempatkan diri, mengkhususkan waktu untuk menimba ilmu agama Islam. Ini tentu nikmat besar dari Allah yang wajib disyukuri, wajib dikembangkan, ditularkan kepada yang lain agar kemanfaatan semakin meluas. Sebagaimana semangat Nabi SAW dalam berdakwah
dalam menyebarluaskan risalah Islam. Dan teman-teman di Formosa Mengaji merupakan duta-duta umat Islam yang dari Indonesia, selain mempertahankan keislamannya, mengembangkan islamannya, juga mengembangkan Islam untuk yang lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Abu Abdillah Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ketika beliau mengatakan bahwasanya talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Mencari ilmu itu ibadah yang tidak bisa disaingi oleh ibadah yang lain. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Ditanya kaifa tasihhun niyah ya Aba Abdillah, bagaimana benar niat dalam mencari ilmu itu? Maka beliau mengatakan raf'ul jali an nafsihi wa an ghairihi, yaitu berniat menghilangkan, mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Jadi di situ semangat untuk kemanfaatan dirinya dan untuk kemanfaatan bagi orang lain. Berarti semangat dakwah di situ. Ya, termasuk lafaz dari Imam Ahmad, dari ucapan Imam Ahmad adalah untuk bertawadhu, agar bisa bertawadhu. Jadi kita mencari ilmu ini supaya bisa bertawadhu, supaya bisa bertakwa, supaya luas dan tinggi wawasan, supaya semangat berdakwah dan pandai berdakwah. Itulah maksud dan tujuan terbesar dari kita mengaji ini. Teman-teman sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan kedua kajian tematik kita, setelah yang pertama membahas tentang indahnya menjadi manusia beradab, sekarang kita ambil tema besar, betul tema besar, tema dasar, sumber ilmu dan agama Islam. Sumber ilmu dan sumber agama Islam. Ya, ini latar belakangnya adalah karena banyak sekali konsep-konsep di luar sana. Banyak konsep-konsep ilmu di luar sana. Dan telah terjadi sekularisasi, liberalisasi, bahkan syiaisasi ilmu di dunia pendidikan kita. Dan konsep-konsep yang lainnya bersaing dalam hal ini. Oleh karena itulah kita yang beragama Islam, mengikuti ahlu sunnah wal jamaah, ashabul hadis, perlu menyikapi dengan benar, perlu memproteksi diri dengan ilmu yang benar, dengan konsep ilmu yang benar, agar kita tidak terkontaminasi oleh konsep ilmu yang menyimpang atau ada penyimpangan. Nah, itu jadi penting sekali. Kita memilih ini karena realita menuntun kita dan menuntut kita untuk mempelajari, mendalami, menjiwai demi kebaikan kita, penjagaan kita terhadap agama kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kenal. Taib, ma'asyiral ikhwah, hafidhakumullah. Kita mulai sumber ilmu. Pengertian ilmu itu apa? Pengertian ilmu itu diddul jahal. Al-ilmu diddul jahal. Wa huwa al-ma'rifah. Ilmu itu adalah lawan kata dari bodoh dan sinonim dengan ma'rifah. Al-ilmu dan al-ma'rifah itu bersinonim. Ya, maknanya hampir sama atau mirip sama, ya, walaupun tidak 100% sama. Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah di dalam syarah Thalathatul Usul, beliau menyebutkan perbedaan ilmu dan ma'rifat. Nah, tadi kita sudah beritahu bahwa secara umum ilmu dan makrifat itu bersinonim. Tetapi detail-detailnya ternyata mengandung perbedaan. Nah, sekarang kita harus paham perbedaannya.
Kalau ilmu itu ilmu, kalau makrifat itu pengetahuan, kan begitu ya. Di Indonesia kita sering menggandengkan menjadi kata majmu' ilmu pengetahuan. Padahal maknanya ya ilmu makrifat gitu kan. Jadi ilmu itu ilmu, al-ma'rifah itu pengetahuan. Nah, penggunaan atau perbedaan ilmu dan ma'rifah ini ada beberapa, mungkin ada 4 perbedaan yang perlu kita pahami. Selain bisa kita gunakan sebagai sinonim, tapi kita juga perlu mengerti 4 perbedaannya. Disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin yang pertama, makrifat. Nah, makrifat itu sinonim bagi ilmu dalam diri makhluk di kebanyakan tempat. Kita kalau bicara manusia, manusia punya ilmu, manusia punya makrifat. Itu ilmu dan makrifat itu bersinonim dalam banyak tempat. Tetapi berkaitan dengan hak Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala diberi sifat al-ilmu dan tidak diberi sifat al-ma'rifah. Allah itu menyandang sifat ilmu dan tidak menyandang sifat al-ma'rifah. Mengapa demikian? Karena ilmu itu ya terkadang ilmu itu tidak didahului oleh jahal. Tidak didahului oleh kondisi tidak tahu terlebih dahulu. Itu ilmu. Sedangkan kalau makrifat itu mesti didahului oleh tidak tahu, baru kemudian tahu. Nah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya, pengetahuannya adalah sejak azal, sejak dahulu kala, tidak didahului oleh jahal. Maka sifat Allah adalah al-alim, ilmu, bukan ma'rifat ya. Nah, jadi itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua yang B, pengungkapan dengan kata ilmu itu lebih bagus, lebih terarah di tempat-tempat yang diperlukan di situ untuk mengungkapkan dengan kata makrifat. Karena kata makrifat di dalam Al-Quran kebanyakan konotasinya negatif. Nah, ini bagian dari fiqhul Quran, bagian dari tadabbul Quran, bagian dari memahami istimalat Al-Quran. Bahwa Al-Quran menggunakan kata makrifat kebanyakan untuk hal yang dicela, tercela. Karena setelah makrifat rata-rata diikuti oleh pengingkaran, oleh keingkaran gitu. Tetapi kalau ilmu yang dipakai di dalam Al-Quran, rata-rata ini kebanyakan adalah terpuji. Misalkan kita ambil contoh. Dalam surat Al-An'am ayat 20. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunah kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jadi orang-orang yang kami beri kitab, yaitu ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka itu mengenali, ya'rifun, mengetahui Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anaknya sendiri, anak mereka sendiri. Alladzina khasiru anfusahum, ya, yang mereka itu adalah orang-orang yang merugi, ya, merugi. Fahum la yu'minun, ya, mereka merugi dalam dirinya dan mereka tidak beriman. Di sini kata makrifat ya digunakan untuk tercela. Makrifat mereka tentang Nabi Muhammad SAW itu tidak berguna, ya, tidak berguna. Baik. Lalu yang kedua contohnya An-Nahl 83. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengenali nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Jadi kufur nikmat. Setelah mengetahui nikmat dengan mengungkapkan ya'rifun dengan ungkapan kata makrifat, terus mereka ingkari. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu dalam Al-Quran
kebanyakan untuk pujian, untuk hal yang terpuji. Nah, ini ungkapan makrifat yang kebanyakan, kita katakan sudah dari awal kebanyakan, bukan mutlak, bahwa itu digunakan untuk tercela. Itu bukan mutlak, bukan absolut, tetapi memang kebanyakan. Salah satu bukti kalau juga digunakan untuk yang terpuji adalah ketika Nabi SAW melepas kepergian sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman agar berdakwah di Yaman. Diterangkan dalam Sahih Muslim, salah satu riwayat dari jalur Ibnu Abbas itu lafadznya begini. Nabi bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ay ya'rifullaha fa inhum 'arafullaha fa akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawat," dan seterusnya. Maka hendaklah pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka, wahai Mu'adz, yaitu tauhid ya. Sampai mereka kamu dakwahkan perkara akidah, sampai mereka ma'rifat tentang Allah, sampai mereka mengenal Allah. Kalau mereka sudah ma'rifat kepada Allah, maka baru beritakan tentang sholat wajib 5 waktu dalam sehari kepada mereka. Jadi di sini ya'rifun digunakan untuk al-ilmu bit-tauhid, mengetahui tauhid. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa hafizakumullah. Yang ketiga perbedaannya kita ambil dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin. Ada perbedaan di bidang lafadz, ada perbedaan di bidang makna. Yang ketiga ini yang C, secara lafadz redaksi kata ma'rifat itu transitif kepada satu objek saja. Transitif terhadap satu objek. Jadi dia menasabkan satu maf'ul bih. Kalau yang ngerti bahasa Arab. Misalnya araftu dara, araftu zaida, araftu al-masjidah. Ya, araftu dar, saya tahu rumahnya. Araftu zaidan, saya tahu Zaid. Araftul masjid, saya tahu masjidnya. Itu kata arafa. Setelah itu maf'ul bihi mansub cuma satu. Dalam Al-Quran ya, fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dia mengenal mereka dan mereka tidak percaya kepadanya ya. Kemudian ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum, ya'rifun abna'ahum, satu maf'ul gitu. Tetapi kalau al-ilmu itu ternyata menasabkan dua maf'ul bih, dua objek. Misalnya fa'in alimtumuhunna mu'minatin. Nah, fa'in alimtumuhunna, hunna di situ maf'ul pertama, mu'minatin maf'ul kedua gitu ya. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum ya. Naam. Wa akharina min dunihim, kemudian la ta'lamunahum ya hum. Jadi itu itu yang bermakna marifat ya. Kalau al-ilmu bermakna marifat, dia juga menasabkan satu maf'ul sama gitu. Nah, itu perbedaan yang detail saya kira. Nah, bagi teman-teman ya anggap saja ini ya belajar bahasa Arab ya. Nah, yang D, yang keempat perbedaannya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah secara makna menyebutkan ada empat wajah perbedaan. Satu aja kita ambil, bahwa katanya al-ma'rifat itu memang pengetahuan maknanya, tapi lebih berkaitan dengan zatus syai', mengetahui wujud sesuatu, zat sesuatu, ya, rupa sesuatu. Tetapi kalau al-ilmu itu berkaitan dengan ahwal asyai', ahwal hal ikhwal sesuatu, kondisi keadaannya. Makanya
dalam bahasa Arab contohnya araftu abaka wa alimtuhu solihan alima. Aku kenal ayahmu, ya, aku tahu beliau seorang soleh dan seorang alim. Jadi araftu abaka itu mengenal wujud surah, wujud ayah kita, ya. Sementara pengetahuannya, ilmunya, mengetahui salah satu keadaan ayah kita adalah seorang soleh dan seorang alim begitu. Masya Allah, jadi ini detail, ya, detail. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran datang perintah untuk berilmu itu dengan kata ilmu, bukan dengan kata makrifat. Seperti fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kita tidak membahas wujud atau surah, tetapi ahwal di situ, ya. I'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya. Fa'alamu annama unzila bi ilmillah. Ketahuilah bahwa ia diturunkan dengan ilmu Allah, gitu. Ya, jadi itu menggunakan kata ilmu. Jadi makrifat adalah huduru surati syai', hadirnya gambar rupa sesuatu atau percontohan permisalan, ya, ilmu di dalam jiwa kita. Tetapi kalau ilmu adalah huduru ahwalis syai' wa sifatih, hadirnya kondisi, hal ihwal, sifat-sifat ilmu. Ya, begitu. Jadi al-ma'rifah itu lebih mirip kepada tasawur, persepsi, sementara ilmu lebih mirip kepada pembenaran. Tahu dan membenarkan, itu ilmu. Tapi kalau hanya sekedar persepsi, ya bisa saja tahu dan tidak diimani, tidak diyakini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa hafizakumullah. Nah, perbedaan ini ya muncul juga karena faktor perbedaan fan. Fan. Apa itu fan? Fan jamaknya funun. Fan itu disiplin ilmu. Satu disiplin ilmu namanya fan. Makna lain fan adalah seni, gitu ya. Nah, di dalam bahasa Arab, ya, al-ilmu dan ma'rifat sering digunakan untuk sama, gitu. Digunakan untuk sama. Lalu manusia, para ulama menggunakan berbeda-beda. Ya, sesuai dengan disiplin ilmunya tadi. Ya, sesuai dengan ilmunya tadi. Tadi sudah kita sebut bahwa ilmu, kalau makrifat lebih kepada suratus syai', rupanya, gambarnya. Sementara gambar sesuatu, rupa sesuatu. Kalau ilmu lebih kepada ahwal as-syai', kondisi, keadaan, hal ikhwal sesuatu. Di antara orang tasawuf ada yang menjadikan al-arif, orang yang disebut ahli ma'rifat, itu lebih khusus daripada orang alim, lebih tinggi daripada orang alim yang berilmu. Itu di sebagian ahli tasawuf, ya. Kemudian sebagian ahli mantik ada yang menggantungkan bahwa makrifat itu dikaitkan dengan mahsusat, dengan barang-barang indrawi. Sementara al-ilmu dikaitkan dengan al-ma'qulat, barang-barang yang rasional, gitu, yang dicerna dengan akal. Itu adalah al-ilmu, kalau makrifat itu yang indrawi, ya. Begitu sebagian ahli mantik, ya. Kemudian di antara perbedaan yang penting dalam hal usul tadi sudah kita sebut di awal, bahwa al-ilmu itu tidak ada yang tidak diawali dengan jahil, tidak diawali oleh ketidaktahuan. Tapi kalau makrifat mesti didahului oleh ketidaktahuan. Karena itu Allah adalah al-alim dan bukan al-arif. Kemudian perlu diketahui pula bahwa di dalam syarah al-usul thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah,
Mereka itu mengenalkan al-ilmu dengan tafsir al-idrak, mengetahui, tapi al-idrak. Seperti Syarah Syekh Utsaimin, Syarah Abdullah Gunaiman, Syarah Saleh Fauzan. Ya, ini juga disebut oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Tetapi Syekh Ali Al-Khudair dalam syarahnya menggunakan al-ilmu sama dengan al-ma'rifat. Al-ilmu sama dengan al-ma'rifat, ya. Dan ini yang lebih benar, lebih mirip dengan maksud daripada penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalahnya, karena beliau mengatakan begini. Syekh Muhammad berkata, al-ula al-ilmu wa hiya ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi yang wajib diketahui pertama, prinsip pertama dalam beragama itu adalah al-ilmu. Al-ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, bil adillah, dengan dalil-dalil. Tapi kalau secara mutlak kita menggunakan istilah ilmu, bukan istilah ma'rifat. Termasuk di sini sumber ilmu dan sumber agama Islam, ya, kita tidak sebut sumber ma'rifat. Karena memang yang ada di dalam Al-Quran, yang kita diperintah oleh Allah untuk mengucapkan dalam doa kita adalah ilmu, bukan ma'rifat. Waqul rabbi zidni ilma. Bukan waqul rabbi zidni ma'rifatan, bukan. Tetapi ilman. Itulah yang kita pakai. Nah, itu juga diantaranya yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Bukhari, inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Yang paling bertakwa di antara kamu kepada Allah, ya, yang paling alim di antara kamu tentang Allah adalah saya, Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, ilmu ini pula yang diperintah oleh Nabi agar kita mencari, bukan ma'rifat. Maka itu kita istilahnya ya talibul ilmi, bukan talibul ma'rifah, gitu ya. Kita talibul ilmi. Begitu pula kita muallim an-nasal khaira, ya. Kita adalah muallim, kita taklim, kita mengajar, muallim, ya. Yang hukumnya kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu hukumnya atas setiap muslim. Kata muslim di sini memang hadis sampai di sini tanpa tambahan muslimah itu sudah mencakup muslimah. Karena litaghlib itu ya ngikut laki-laki. Soalnya manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam. Baru kemudian dari tulang rusuknya diciptakan Hawa. Jadi ala kulli muslim sudah masuk di situ wa muslimah, ya. Dan para ulama Islam menyebut tentang definisi ilmu. Kalau tadi secara bahasa al-ilmu diddul jahl wa huwa al-ma'rifah. Sekarang apa kalau ingin didefinisikan? Ya, kalau ingin didefinisikan, para ulama menyuguhkan satu definisi. Al-ilmu adalah ma'rifatu syai'i ala ma huwa alaih. Atau ma'rifat diganti idrak ya boleh. Idraku syai'i ala ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu sebagaimana faktanya. Jadi ilmu itu mengetahui sesuatu dengan benar sebagaimana faktanya. Atau istilah lain, al-ilmu adalah al-ma'rifah al-mabniyah ala dalil. Diniyan, ya, au aqliyan au hissiyan. Diniyan itu makna lain sam'iyan, ya. Ilmu adalah pengetahuan yang dibangun di atas dalil. Oh, berarti di situ ada pengetahuan yang tidak dibangun di atas dalil, ada yang dibangun di atas dalil. Yang dibangun di atas dalil namanya ilmu, yang tidak dibangun di atas dalil tidak disebut ilmu. Gitu ya. Jadi berarti memang makrifat lebih luas. Ilmu lebih sempit dan ilmu itu sudah terverifikasi begitu ya. Gitu. Jadi al-ma'rifah al-mabniyah 'ala dalil, yang dibangun di atas bukti.
bukti, petunjuk, bukti, dalil. Lah bukti itu apakah bukti bersifat agama, bukti bersifat rasional, bukti bersifat empiris. Di situ maka ada namanya kebenaran agama, kebenaran rasional, kebenaran empiris. Pembuktiannya beda-beda. Kalau bukti bahwa ilmu agama ini benar, ada dalil qala Allah qala Rasul. Misalnya begitu ya. Nah, kalau bukti bahwa ilmu ini benar secara logika, ada bukti secara logika, gitu loh. Kalau ilmu ini benar secara empiris, ya ada bukti kebenaran melalui pengamatan, observasi, panca indera, itu pembuktiannya, gitu. Taib. Karena itulah sekedar mengingatkan saja, sebenarnya dilewati juga bisa, bahwa di sana ada namanya madrasah-madrasah pengetahuan, lembaga-lembaga pengetahuan, madrasah pengetahuan, madaris ma'rifiyah, macam-macam bergantung kepada sumbernya. Misal madrasah al-maddiyah at-tajribiyah, ya, yang disebut dengan madrasah materialism eksperimental, yang mana orang-orangnya tidak percaya kecuali yang bersifat materi dan bersifat eksperimen, baru mereka percaya. Kalau tidak berbentuk materi, misalkan gaib, tidak percaya. Tidak ada eksperimennya, tidak percaya. Itu madrasah, satu madrasah. Terus ada lagi madrasah ikhbariyah atau skripturalism, yang mereka hanya percaya kalau ada riwayat. Dibatasi hanya itu, tidak ada riwayat sudah ditolak. Ya, ada juga madrasah akliyah, rasionalism, yang beriman hanya kalau akal yang bersangkutan bisa menerimanya. Kalau nggak menerima ya udah ditolak, dianggap tidak ada. Walaupun disebutkan dalam Quran Sunnah misalnya, itu orang akliyah, rasionalism. Ya. Ada juga madrasah, misalkan madrasah Syi'iyah, Imamiyah, Rafidiyah, ya. Ya, madrasah Syi'ism. Syi'ism ini beriman bahwa ilmu kebenaran hanya ada pada Imam Ali dan para imam yang maksum 12 jumlahnya, ya, dan keseluruhan dari Imam Ali dan imam-imam maksum yang 12 setelahnya. Ada juga madrasah Sufiyah, Sufism, yang beriman dengan sumber ilmu kasaf, yang berkeyakinan bahwa ilmu itu ada dalam diri manusia, perlu diungkap melalui riyadhah ruhiyah, melalui latihan-latihan kerohanian. Nah, sampai berhasil matahari pengetahuan ilahiyah terbit melalui dirinya atau ditangkap olehnya. Nah, itu disebut dengan ilmu kasaf. Itu pengembangan saja. Dengan demikian berarti makrifat memang majmu' al-madarik al-basyariyah, yaitu kumpulan dari pengetahuan manusia yang belum terverifikasi tadi itu secara umum bisa dikelompokkan jadi pengetahuan. Khurafat pun bisa masuk dalam pengetahuan, tapi tidak masuk dalam ilmu, begitu ya. Jadi khurafat itu keyakinan-keyakinan yang tidak benar, ya, tapi diyakini. Jadi keyakinan-keyakinan tapi tidak benar, tidak punya dalil, tidak punya bukti, gitu. Nah, maka makrifat lebih luas, ilmu lebih khusus. Baik, selesai kita membahas apa itu ilmu. Apa itu ilmu? Sekarang kita membahas berikutnya sumber ilmu. Sumber ilmu. Sumber ilmu itu ada dua makna, Sumber ilmu itu ada dua makna. Pertama maknanya adalah aslul ilm. Yang kedua nanti tariqatul ilm, wasilatul ilm. Sekarang kita awali yang pertama. Masdarul ilm, sumber. Nah, tadi kan kita sebutkan sumber ilmu dan sumber agama Islam. Ketika kita beragama Islam harus tahu mana sumbernya. Ketika kita menimba ilmu dan pengetahuan harus tahu mana sumbernya. Jadi sumber ilmu yang artinya aslul ilmi, asal muasal ilmu adalah Allah. Allah itulah sumber ilmu. Beliau yang mengajari Nabi Adam alaihissalam bahasa dan segala makna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita
Adam dan anak keturunannya panca indera yang 5. Allah pula yang memberikan kepada kita akal. Allah pula yang memberikan kepada kita institusi hati. Allah pula yang menganugerahkan kepada kita al-ayat kauniyah. Ayat-ayat alam semesta yang terhampar di alam semesta. Ayat kauniyah masyhudah. Allah pula yang menganugerahkan kepada kita al-ayat al-Qur'aniyah al-makru'ah. Ayat Quran yang dibaca atau al-matluwah. Ini semua kan sumber ilmu semua. Sumber ilmu dan alat ilmu gitu. Maka seluruh ilmu kita sumbernya yang asal ya Allah gitu. Sumber yang asli itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah sumber ilmu. Allah mengajarkan segala ilmu. Taib. Nah, jadi aslul ma'rifah, kalau kita gunakan kata ilmu sinonim dengan ma'rifah, aslul ilmi, aslul ma'rifah bagi kita orang Islam itu adalah bersifat robbani, yaitu dari sisi Allah. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajari manusia apa yang manusia asalnya tidak tahu. Al-Alaq ayat 5. Terus begitu pula dalam surat An-Nahl 78-79. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, ini biar Ustadz Friskal aja karena beliau al-hafidh biar baca bacaan. Ya, bagi tugas monggo. Ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Barakallahu lisami' walil qari. Amin. Semoga Allah memberkati untuk kita fil Qur'anil Karim, untuk para pendengarnya dan untuk pembacanya. Allahumma amin. Jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian ke dunia ini dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa. Tapi dibekali sama Allah alat ilmu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan pikiran, hati yang nyambung dengan akal, al-af'idah. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Sehingga kalau kita punya makrifat, punya ilmu, harus bersyukur kepada Allah. Itu semua dari Allah, tidak bisa. Orang sombong tidak bisa. Bagaimana dia akan tahu kalau tidak diberi akal sama Allah, jadi orang gila misalkan ya. Nah, ini nikmat dari Allah. Jadi asal muasal ilmu kita ini sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ilmu rabbaniul masdar. Taib. Berikutnya adalah kita lanjut, dilanjut ya. Amal masdar alladzi bima'na tariqat wasilat al-wusul ila al-ma'rifah. Ya. Kita lewati satu slide. Adapun masdar yang artinya itu memang sumber tetapi artinya jalan atau cara untuk sampai ke makrifat gitu. Nah, ini yang merupakan alat untuk sampai ke makrifat itu adalah al-hawas, panca indera yang 5. Al-qalb, hati, wal akal dan akal fikiran. Nah, panca indera, hati, akal fikiran itu adalah makhazin al-ma'arif wal khayal.
gudang penyimpan ma'rifat, macam-macamnya ma'rifat termasuk khayal dan imajinasi. Ya, dan imajinasi. Baik. Al-jawarih, bagaimana anggota badan kita? Anggota badan yang kita maksud dengan jawarih itu meliputi al-hawas yang 5, panca indera yang 5, ditambah al-qalb, hati. Nah, itu masuk jawarih. Itu adalah bagi kita dalam agama kita lebih spesifik disebut adatul ma'rifah, bukan masdarul ma'rifah, tetapi adat, alat, yaitu alat untuk mengerti, alat untuk tahu, alat untuk faham. Nah, ini penting ya. Jadi sumbernya ini adalah hati kita, akal kita sebenarnya bukan sumber itu. Itu adalah memang alat. Baik, kita percepat. Tempat kita mengetahui, tempat idrok itu adalah hati. Tempat kita sensasi, mahalul ihsas, merasa dan sensasi adalah panca indera yang 5. Kemudian kemampuan kita untuk memahami itu namanya al-quwah al-mudrikah. Itu ada di hati. Lalu kegiatannya adalah fi'lu al-quwah al-mudrikah adalah ya macam-macam nasyat, kegiatan-kegiatan tafakur, berpikir, ta'amul, merenung dan seterusnya ya. Begitu. Nah, jadi intinya sumber agama Islam yang sumber ilmu di dalam agama Islam itu ada 2 yang asli itu. Al-wahyu wal kaun. Wahyu dan kaun. Kaun itu alam. Wahyu itu ayat Quran, hadis-hadis Nabi termasuk mimpinya para nabi, ada ilham, ada firasa atau hadas. Ya, kemudian kalau al-kaun, alam semesta itu ayat-ayat makhlukoh, ayat-ayat yang dicipta, cakrawala, jiwa kita, kisah-kisah manusia terdahulu, berita-berita sejarah masa lalu, berita sejarah masa sekarang dan seterusnya, itu masuk ke dalam sumber kaun, al-kaun ya. Nah, kemudian cara kita mengambil ilmu dari 2 sumber tadi itu melalui akal, yaitu fikir, dan ihsas, melalui syuur, tadabbur, tafakur begitu. Jadi itu cara. Al-akal itu makanya adat gitu ya. Adat. Baik. Kemudian perlu diketahui bahwa sumber makrifat tadi, wahyu dan kaun, wahyu itu tidak bisa diketahui kecuali dengan tafakur, berpikir, tadabbur, merenung, ta'ammul, ya angen-angen lek jare wong Jawa ya, dan juga ta'akul gitu. Ta'akul ya berusaha faham gitu. Nah, sementara akal itu bukan anggota berdiri sendiri dalam tubuh manusia, bukan anggota, bukan anatomi begitu ya. Dia adalah power, dia adalah kekuatan, dia adalah al-quwah, al-qudrah gitu. Karena itu di dalam Al-Quran kata akal tidak pernah hadir kecuali dalam bentuk al-fi'il, kata kerja, dan tidak dalam bentuk al-isim gitu. Nah, itu diantara hasil renungan. Berikutnya adalah lanjut kita lewati beberapa slide sampai yang ada kata merah al-mastur dan al-mandur. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca, untuk ya memerintah kita untuk membaca, dan kita dijadikan sebagai mukallaf dengan syarat selama ada akal gitu. Kemudian juga baligh, memahami ucapan. Jadi memang akal ini adalah alat untuk faham. Manusia mukallaf diberi sumber al-kitabul mastur al-wahyu wal kitabul manzur al-kaun. Ya, kitab yang ditulis yaitu wahyu, baik Quran maupun hadis, kitab yang dilihat dan dihamparkan yaitu al-kaun, alam semesta. Sebagaimana diantaranya diterangkan dalam surat Fussilat ayat 53. Kita lanjut. Maka dengan demikian ikhwah sekalian yang ada di Taiwan, hafizakumullah, untuk menyampaikan wahyu ini Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, sampai yang berbahasa Indonesia ya, dan memerintahkan agar menjelaskan wahyu ini kepada umat manusia semuanya, yang beragama, yang tak beragama semuanya, dengan
disertai penjelasan. Quran disampaikan, jadi Nabi itu mubalighul Quran. Yang kedua yaitu mubayyin Al-Quran, menjelaskan Quran, dijelaskan dengan lisan, dengan perbuatan atau dengan sikap, gitu ya. Nah, itu yang nanti. Nah, maka ilmu agama sumbernya adalah Allah, kemudian Rasulullah SAW berupa wahyu Al-Quran, yaitu kitabullah yang diturunkan oleh Allah, dan berupa sunnah Rasul yang disebut dengan al-bayan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada bayan qauli, ada bayan fi'li, ada bayan takriri, ya kan, itu ada sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Kemudian ilmu ini diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para muridnya yang disebut dengan para sahabat. Rasulullah SAW juga berwasiat agar kita umat yang datang setelah itu berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah, sekaligus berpegang teguh dengan ajaran para sahabatnya, khususnya para khulafaur rasyidin. Khalifah pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali. Jadi Imam Ali itu khalifah keempat. Imam keempat, bukan imam pertama. Imam pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah maksud dari sabda Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Maka kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa, para khalifah setelahku yang mendapat hidayah dan mendapat petunjuk, ya, yang lurus dan mendapatkan petunjuk. Nah, sudah itu agama Islam. Sekarang kita bicara sumber ilmu dunia. Adapun ilmu dunia seperti ilmu pertanian, ilmu perikanan, perkebunan, ilmu pertukangan, bangunan, tata boga, atau seni mengolah masakan, tata busana, tata kota, tata ruang, ilmu pertamanan, ilmu lalu lintas jalan, dan macam-macam ilmu, termasuk ilmu sains, ya, ilmu informatika, ilmu transformasi. Itu adalah al-kaun. Sumbernya itu al-kaun. Walaupun banyak inspirasinya juga dari kitab suci, ya. Nah, al-kaun itu berbentuk pengalaman, sejarah, warisan budaya, meniru bangsa lain, ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi, ya. Nah, itu masuk ke dalam kaun itu. Kita berpikir murni, kita meneliti, kita beruji coba, eksperimen di laboratorium. Itu semuanya kaun, gitu. Dan misalnya Nabi SAW bersabda dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu pertanian dan juga ilmu sejenisnya, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, atau lafadz Imam Muslim, antum a'lam bi amri dunyakum. Kamu lebih mengerti tentang perkara duniamu. Nah, disinilah berarti ilmu yang sumbernya al-kaun itu sangat luas, tak terbatas. Maka kesempatan bagi muslim seluas-luasnya untuk menemukan teori baru, untuk menciptakan alat baru supaya kehidupan manusia bisa terlayani. Ya, kalau misalkan ilmuwan yang dahulu, ilmuwan siapa? Ilmuwan muslim yang dahulu. Ada Abul Qasim Az-Zahrawi, ya, wafat tahun 404 Hijriah atau 1013 Masehi. Dia seorang dokter Arab Muslim dari Andalus, dari Cordova, dikenal dengan Abul Qasis atau Az-Zahrawius, penemu ilmu bedah di abad 11, awal abad 11. Ada Al-Hasan Ibnu Haytham, wafat 430, ya, di awal abad 11. Insinyur fisikawan Muslim dari Basra, Irak, penemu optik untuk pertama kali, ya, guna mengobati, mengatasi gangguan mata. Itu luar biasa, ya. Kalau sekarang ya mantan presiden kita, Pak Profesor Habibie, ya, gitu kan. Sudah, artinya ini motivasi untuk anak-anak kita agar juga memperhatikan ilmu yang sumbernya al-kaun ini, gitu ya. Maka harus banyak membaca, menelaah, berpikir, uji coba, ya. Sebab itulah memang sumbernya sains. Dan umat Islam ini memerlukan
produk-produk yang dihasilkan oleh sains. Tapi tentu saja supaya menjadi Islami diantaranya pelakunya harus menyebut nama Allah. Ya, harus bismillah supaya bernilai ibadah dan berkah. Berbeda dengan orang non-muslim yang tidak bismillah. Taib. Yang ketiga, tujuan ilmu. Tujuan ilmu dalam agama kita secara singkat ya untuk mengenal Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk memenuhi hajat hidup kita selaku pribadi atau selaku masyarakat atau umat, untuk membangun peradaban kemanusiaan, untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat gitu. Kalau bahasa saya, ibadatullahi wahdah, jadi li ibadatillahi wahdah, wa i'maril ardi biridah wal wusul ila sa'adah al-abadiyah. Untuk menghamba kepada Allah semata, untuk memakmurkan bumi dengan ridha Allah, untuk sampai kepada kebahagiaan abadi. Nah, itu mohon diingat-ingat teman-teman yang di Taiwan. Jadi ungkapan saya tentang tujuan ilmu itu ada 3 ya. Ibadatullahi wahdah, wa i'marul ardi biridah, wal wusul ila sa'adah al-abadiyah. Itulah ringkasan tujuan dari belajar ilmu dalam makna yang besar dan sekup yang luas. Ibadatullahi wahdah wa i'marul ardi biridah wal wusul ila sa'adah al-abadiyah. Untuk menghamba kepada Allah secara tauhid, untuk memakmurkan bumi dengan ridha Allah, untuk sampai kepada kebahagiaan abadi. Maka harus siap apapun ilmu yang kita geluti, dari ilmu yang bermanfaat, harus karena Allah yaitu ikhlas, harus di jalan Allah yaitu benar, harus dengan Allah yaitu selalu berdoa. Ya, harus lillah wa fillah wa billah. Lillah artinya ikhlas, fillah artinya benar di jalan Allah, billah selalu berdoa kepada Allah. Baik. Keempat, macam-macam ilmu. Ya, kalau macam-macam ilmu secara simpel dibagi menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia saja dan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat gitu. Itu dibagi seperti itu oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga di antara ucapan beliau, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi itu pembagian simpel. Yang kelima, maratibul ilm, tingkatan-tingkatan ilmu, hierarki ilmu. Ilmu yang tertinggi apa? Nah, di sini terjadi perang. Perang antara setiap madrasah ma'rifiyah. Masing-masing mengunggulkan ciri khasnya. Orang filsafat, madrasah falsafiyah mengatakan filsafat nomor 1, mengalahkan Nabi. Ya, kan itu ya. Terus begitu seterusnya. Nah, kita singkat saja yang benar. Ilmu yang tertinggi, al-ilmu alladhi ja'a bihin nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tertinggi adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang karenanya Allah mengutus para rasul. Ilmu yang karenanya Allah mengutus mengutus kitab-kitab, mengutus Jibril. Ilmu yang karenanya terjadilah jihad, gitu kan? Untuk membela diri, untuk menyebarkan kebaikan yang disebut dengan misi rahmatan lil alamin gitu. Nah, oleh karena itulah kalau ilmu tertinggi itu adalah ilmu syara', ilmu yang dibawa oleh Nabi itu ilmu syara', ilmu syariat, ya, ilmu agama gitu ya, ilmu yang sumbernya wahyu tadi. Itu yang tertinggi. Hierarkinya begitu, baru ilmu yang sumbernya al-kaun, ya, dan seterusnya. Maka orang yang ahli ilmu syariat, syara' dalam arti sangat luas ya, itulah orang-orang yang tertinggi, punya kedudukan tinggi. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 18. Ulama yang beginilah yang bersaksi tentang tauhid. Disetarakan kesaksiannya, disebut setara dengan Allah dan malaikat. Setelah Allah, malaikat, kemudian wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kemudian berikutnya Al-Ankabut ya.
Al-Ankabut, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Itu ayat-ayat yang bayinat ada di hati orang yang diberi ilmu. Terus Al-Mujadil ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebagaimana dalam sabda Nabi, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu para pewaris Nabi. Yang dimaksud ulama bukan ilmuwan saintis, bukan ya. Ini karena ilmu yang tertinggi yang dibahas ini. Juga sabda Nabi, yahmilu hadzal din min kulli khalafin udulu. Yang mengemban ilmu ini setiap generasi adalah orang ulama-ulama yang adil, yang soleh dan terpercaya, yang tidak hoax. Nah, ini menarik, perhatikan, menarik. Menurut saya, jadi bagaimana setelah kita mengetahui cakupan ilmu yang luas, tahu sumbernya, macam-macamnya, tahu tingkatannya, berarti kita menjadi muslim harus bagaimana? Anak kita bagaimana? Anak didik kita harus bagaimana? Umat Islam harus bagaimana? Mari diikuti. Silakan di layar dilihat ulumul adyan. Karena kita awali dari ilmu tertinggi. Ini sekaligus secara umum ada hierarkinya. Secara umum ya, tidak secara khusus. Ulumul adyan wa ulumul lisan. Ulumul adyan itu yang dimaksud ilmu agama. Terdiri dari usulun wa furu'un wa wasail. Ada usul, ada furu, ada wasail, ilmu sarana, ilmu alat, termasuk ilmu bahasa Arab. Makanya disebut ulumul lisan, karena Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab. Dari sini maka orang muslim itu harus beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, berbahasa dengan sastra. Loh, gitu. Kalau wong Jawa ngerti basa krama inggil. Nah, ilmu yang halus. Harusnya begitu ya, budaya kita budaya halus gitu. Ya. Kemudian setelah itu ada ulumul abdan wal aqwan. Ulumul abdan itu ilmu ketabiban, ilmu kedokteran, ilmu medis untuk menyehatkan badan manusia. Kalau pertama kan jati diri manusia itu ilmu agama tuh ya. Kemudian lesannya manusia. Sekarang jadi itu hati dan lesan masuk di ilmu pertama. Ilmu kedua ulumul abdan, ilmu kedokteran, ilmu tib, wal aqwan, dan ilmu alam, ilmu tabiah. Ilmu alam sains. Maka seorang muslim setelah yang pertama beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, berbahasa dengan sastra, maka sehat. Orang muslim harus sehat. Orang muslim harus saintis. Nah, begitu. Berikutnya adalah ulumud diwan. Ya, ulumud diwan itu berisi ilmu hisab, ilmu matematika, wal idaro, ilmu manajemen. Ya, ini ilmu tinggi, ini ilmu tinggi. Ulumud diwan. Karena sabda Nabi, la aqla katadbir. Tidak ada kecerdasan intelijensia yang melebihi menyamai at-tadbir, yaitu kemampuan untuk atur mengatur. Dari sini maka seorang muslim harus cerdas dan rapi. Harus cerdas dan rapi, itu konsekuensinya. Jadi karakter positif yang harus dimiliki muslim begitu. Baik, kemudian ulumus sina awal umron. Ilmu industri dan ilmu tentang pembangunan kota dan desa. Ya, al-umron. Ulumus sina awal umron. Maka orang muslim harus produktif dan berkemajuan. Bukan badui, gitu ya. Bukan badui atau kembali ke zaman badui. Zaman dulu telanjang, sekarang ngajak seperti zaman badui, ya enggak, berpakaian gitu. Jadi produktif dan berkemajuan. Terus terakhir ulumul hiraf wal mihan, ilmu keterampilan dan ya ilmu profesi dan ilmu keterampilan. Al hiraf profesi, wal mihan dan keterampilan, sehingga seorang muslim harus terampil dan profesional. Nah, itulah karakter kunci berdasarkan ilmu ya yang harus dikuasai oleh umat Islam. Harus beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, berbahasa dengan sastra, sehat, saintis, cerdas, rapi, produktif, berkemajuan, terampil dan profesional. Baik, kemudian tentu saja ya ini waktunya sempit ya, kita singkat-singkat. Tentu ada ilmu yang diharamkan, ilmu sihir, ilmu nujum, ilmu ya khurafat, ilmu perdukunan, ilmu filsafat yang menyalahi tauhid atau akidah gitu ya. Baik, lanjut aja. Keenam, sanad ilmu. Keenam, sanad ilmu. Jadi ilmu kita ini harus punya sanad, punya
punya hubungan yang sambung dari kita kepada sumbernya, ada transmisi yang jelas dan tak terputus, ya gitu, untuk keabsahan ilmu ini. Jadi khususnya ilmu syar'i yang sampai kepada kita, yang sumbernya wahyu, harus dengan an-naqlus sahih, ilmu mangkul secara sahih, diriwayatkan secara sahih, musnad sahih gitu. Jadi itulah kemudian ada ilmu hadis, ada para ulama ahli hadis, sehingga informasinya benar, kemudian difikih secara benar supaya tidak ada khurafat, ya, dan tidak ada ilhad, ya. Tidak ada khurafat, tidak ada hoax, tidak ada ilhad. Baik, kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antaranya kita kutip Imam Syafi'i ini, beliau mengatakan kullul ulumi siwal qur'ani masghalatun illal haditha wa ilmal fiqhi fid dini al ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatini. Semua ilmu selain Quran itu hanya menyibukkan saja, kecuali hadis dan ilmu fikih di dalam agama. Jadi ilmu tertinggi ada 3, ya, Quran, hadis, fikih. Terus kata Imam Syafi'i rahimahullah, al ilmu makana fihi qala haddatsana, ilmu yang namanya ilmu yang hakiki yang tertinggi itu ilmu yang diriwayatkan dengan haddatsana haddatsana haddatsana. Selain ilmu yang 3, ilmu riwayat yang sahih, ilmu fikih yang sahih, itu adalah waswas setan. Was-was setan di sini kenapa disebut begitu? Kata Syekh Ibnu Jibrin, apa saja yang menyebutkan dari memahami Quran, sunnah dan fikih, ya itu dari setan itu. Ilmu yang menjauhkan kita dari sana. Baik, secara singkat lagi sudah mau habis kita, ya. Ya, jadi sumber agama Islam atau tasyri' atau dalil syar'i ada 2, ada namanya dalil-dalil yang disepakati, ada dalil-dalil yang diperselisihkan, adillah muttafaq alaiha dan adillah mukhtalaf fiha. Adillah yang disepakati menurut Ahlussunnah 1 Quran, 2 sunnah, 3 ijma', 4 qiyas. Dikiaskan kepada usul yang salasa tadi, kepada Quran atau sunnah atau ijma'. Sementara yang masih ada perselisihan dari para ulama, ada polemik, itu madhab sahabat, istihsan, al-uraf, masalih mursalah, sadu dhara'i, istishab, syarat mangqoblana dan seterusnya. Itu kajian tinggi, ya, hanya sekedar tahu saja. Kemudian kalau kenapa 4? Kita fokus di 4 secara singkat. Kenapa harus Quran? Kenapa harus Quran? Kalau harus Quran, karena Quran itu firman Allah. Cukuplah, ya, untuk menjadikan Quran itu sebagai sumber dan dalil. Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Ya, kalau as-sunnah cukuplah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, dan seterusnya, ya, An-Nisa 59. Bahkan itu dalam kondisi normal. Ketika bertikai sama, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan tentang sunnah ini. Ini penting, ya. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um jilid 2 halaman 250 mengatakan kullu syai'in khalafa amran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu menyalahi, menyelisihi, menyimpang dari perkaranya Nabi, perkara Nabi, urusannya Nabi, urusan Nabi atau agama Islam, ya sunnah, wala yaqumu ma'ahu ra'yun wala qiyas. Tidak ada yang tegak bersama adanya sunnah Nabi, pendapat siapapun dan kias analog apapun. Fa inna Allah azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala qata'al udhra, telah memutus, ya, memutus alasan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi. Sabda Nabi itulah kata putus, gitu, ya. Tentang ijma' sahabat cukuplah firman Allah An-Nisa 115. Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Jadi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin,
mengikuti selain jalannya sahabat. Orang mukmin, kelompok mukmin satu-satunya di zaman Quran turun ya sahabat, tidak ada yang lain. Maka siapa yang menyalahi Nabi, menyalahi sahabat Nabi, ya diancam neraka jahanam. Nah, Imam Syafi'i sudah bicara penting, tetapi waktunya singkat, kita lewati. Yang keempat terakhir, qiyas. Qiyas berdasarkan ittifaq ulama. Salah satu penjelasan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Kali ini Risalah bukan Al-Um. Laisa li ahadin abada ayyakula fi syai'in halla wala harum illa mijatil ilm. Wajatul ilmi al-khabar fil kitab awi sunnah awil ijma' awil qiyas. Tidak seorang pun selamanya boleh mengatakan dalam sesuatu ini halal ini haram kecuali dari arah-arah ilmu. Sementara arah-arah ilmu, sumber ilmu itu Quran, sunnah, ijma', qiyas. Harus ada dalil Qurannya, dalil hadisnya, dalil ijma'nya, dalil qiyasnya. Dan di dalam Ar-Risalah pula Imam Syafi'i mengatakan, ya, ini mengatakan Allah tidak pernah mengizinkan untuk seorang pun setelah Nabi SAW mengatakan sesuatu dalam agama ini kecuali dari arah-arah ilmu yang sudah sebelumnya. Arah ilmu itu Quran, sunnah, ijma', athar, dan apa yang saya terangkan berikutnya itu al-qiyas. Kata beliau, jadi kalau orang hanya sekedar pendapat, menurut saya baik, hanya begitu, wah jangan, itu tidak boleh. Kata Imam Syafi'i tidak boleh. Itu namanya taladzuz, al-istihsan taladzuz itu saenake dhewe namanya. Saenake dhewe ngikuti nafsu. Kata beliau, siapa yang mengatakan tanpa Quran, sunnah, ijma' atau qiyas, kana aqrab minal itsmi, lebih dekat kepada dosa, minaladzi qala huwa ghairu alim, daripada yang dikatakan oleh orang yang tidak alim, ya. Begitu. Sudah, ini karena memang waktunya terbatas dan cukuplah kita menangkap dari gambaran yang besar itu. Masya Allah ya, betapa kita ingin supaya tersemangati setelah mendengar peta besar ilmu melalui kajian sumber ilmu dan agama Islam. Nah, kita kembalikan kepada Raisul Jalsah, moderator kita Ustadz Abu Qais. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustadz Dr. Agus Hasan Basori atas paparan berupa sumber ilmu dan agama Islam yang Masya Allah benar-benar sangat luas sekali ya. Kalau seandainya diikutin dari awal sampai akhir tadi itu tentang ilmu saja ya, tentang sumber ilmu saja itu mencakup ternyata nggak sebatas ilmu yang kita dari judul yang kita dapatkan, tetapi dalam dari itu ternyata ada cakupannya yang berupa ma'rifah. Begitu juga dalam yang dimaksudkan dengan agama Islam. Baik teman-teman yang berada di Taiwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau di sana sholat zuhur sudah tinggal berapa menit lagi? Oh, enggak, beda 1 jam aja. Masih jauh ya? Beda 1 jam. Apakah kita buka interaktif tanya jawab? Oke, kalau kita buka tanya jawab, kami mulai supaya enak ya. Kita urut dari yang mana dulu ini? Yang dapat dulu. Dari Masjid Taichung coba. Teman-teman dari Taichung, Masjid Taichung, Kota Taichung. Silakan salah satu mendekat ke sumber suaranya untuk menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan. Satu pertanyaan terlebih dahulu dari Masjid Taichung. Tafadhal. Satu. Suaranya enggak keluar. Sebentar. Udah dianut. Coba dari Taichung. Tes. Ya. Dengar tuh. Oke. Tafadhal. Pertanyaan dari jamaah Taichung, Ustaz. Yang pertama, apakah kalau mencari ilmu dengan tujuan untuk mencari rezeki termasuk ke dalam tujuan yang ketiga tadi, Ustaz? Coba sekali lagi, apakah mencari ilmu? Apakah kalau mencari ilmu dengan tujuan untuk mencari rezeki termasuk ke dalam tujuan yang ketiga tadi Ustaz sebutkan?
Oke. Tip. Itu saja ya. Oke. Tafadhol ya untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih ikhwah dari Masjid Taichung. Mencari ilmu dengan tujuan mencari rezeki halal, ya. Mencari ilmu agar kita punya keterampilan, punya keahlian yang bisa digunakan untuk mencari rezeki halal, itu termasuk tujuan baik. Termasuk tujuan baik. Tapi jangan ada di depan. Ya, tujuannya itu yang terdepan itu adalah lillahi ta'ala, mencari ridho Allah, melaksanakan perintah Allah gitu. Nah, kemudian untuk kemanfaatan dirinya mencari harta halal, yang harta halal itu ya untuk mensucikan ya hidup secara bersih diri dan keluarganya, dan untuk infak fisabilillah maka betul gitu. Tapi kalau karena ini tipis, kalau untuk mencari rezeki itu hanya itu yang utama, seolah-olah mencari rezeki dengan bahasa lain untuk kerja. Nah, itu berbahaya. Itu bisa tidak ikhlas. Apalagi yang dicari adalah ilmu agama. Mimma yubtagha bihi wajhullah. Yang disebut oleh Nabi SAW termasuk ilmu yang memang dicari untuk karena Allah. Harusnya untuk Allah, karena Allah. Kita belajar kuliah syariah ya. Kemudian untuk supaya bisa mencari rezeki ya rendah namanya. Nah, itu harus dihindari. Nanti malah menjadi apa ya, berdosa di situ. Nah, itulah, kecuali kalau mencari apa namanya ilmu-ilmu yang bersifat keterampilan duniawi saja, itu harus diniatkan supaya ada pahalanya, niat karena Allah dan untuk keridhaan Allah gitu. Apalagi yang memang aslinya ilmu agama yang tujuan dari awal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jazakumullah khairan ya. Gimana teman dari ikhwah dari Taichung? Sudah ya? Kami lanjut ke Masjid At-Taqwa di Taoyuan. Silakan perwakilan salah satu maju ke sumber suara untuk menyampaikan pertanyaannya. Jika ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada ya alhamdulillah. Baik, sepertinya ada ini. Silakan dekat. Dicoba dulu suaranya keluar atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dekat. Suaranya enggak jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khairan atas ilmunya. Di sini Ana mau bertanya tentang bagaimana hukum seorang pekerja yang bekerja di negeri orang sebagai ilegal. Mungkin dari yang resmi menjadi yang tidak resmi itu bagaimana hukumnya untuk penghasilannya, Ustadz? Apakah itu termasuk tidak halal atau bagaimana penjelasannya? Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita bermuamalah dengan mereka, ada simpan pinjam uang dengan penghasilan yang mungkin haram, apakah itu juga diperbolehkan? Mungkin dua itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Silakan kepada Yai untuk menjawab pertanyaan. Baik, barakallahu fikum. Pada Masjid apa? Taqwa. Masjid At-Taqwa dari Taoyuan. Ini soal lepas dari soal halal dan tidaknya tentang bekerja secara ilegal. Saya punya pengalaman di Perancis, di Belanda, di Belgia, di Malaysia, di Thailand. Pengalaman yang pahit. Rata-rata nih ya, rata-rata, tidak semua gitu. Karena berdasarkan lapangan yang ke saya tadi itu rata-rata, yang bekerja ilegal, apalagi yang langsung berangkat dari rumah sudah ilegal dari awal lah ya, itu sangat membahayakan dirinya, membahayakan agamanya.
ya, membahayakan diri dan agamanya. Karena ketika berangkat ke negara-negara yang bukan mayoritas muslim, maka yang ada mayoritas non-muslim di sana berarti tidak mengenal halal haram dari sisi makanan dan minuman. Maka untuk bisa bertahan hidup, dia paling-paling jadi apa? Kerja di rumah makan. Di rumah makan yang goreng babi, masak babi, gitu. Melayani babi, gitu. Melayani pelanggan dengan babi. Dari situ aja sudah luar biasa bagaimana tersiksanya hidup. Sehari, 2 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, itu pun juga kucing-kucingan, mau terang-terangan takut ditangkap. Jadi itu satu di situ contohnya. Yang lain, naudzubillah, apalagi perempuan bisa macam-macam, bisa tidak terpuji, sangat-sangat tidak terpuji. Laki-laki dan perempuan pun banyak yang kerja di bar, di perjudian, dan lain sebagainya. Pokoknya tidak bisa semuanya saya terangkan, tapi yang jelas sangat membahayakan dirinya. Maka jangan sekali-kali pergi bekerja di luar negeri dengan ilegal. Di Indonesia, di negeri kita ini negeri kaya raya. Lapangan pekerjaan banyak, ya memang ya. Kalau hanya melihat pabrik, PNS, ya memang terbatas gitu ya. Jadi memang harus kreatif, terhubung dengan orang-orang yang kreatif supaya dia bisa bekerja. Bekerja di negeri sendiri, walaupun gajinya lebih kecil dari yang pergi ke luar, apalagi yang ilegal gitu ya. Yang di sini nih aman dan berkah. Jadi ini nasihat bagi teman-teman, bagi keluarganya, bagi teman-teman kita yang belum berangkat, wanti-wanti jangan berangkat kalau ilegal. Ya tentu agak berbeda kasusnya, ya lebih ringan begitu. Kalau asalnya resmi, legal, kemudian berlanjut entah karena kasus apa terus menjadi ilegal sebelum pulang gitu. Ya itu akan lebih sederhana kasusnya dari yang pertama. Jadi secara umum ya agama kita, negara kita tidak menganjurkan. Karena nanti berisiko, di dunia sudah berisiko gitu. Ya, kalau soal resiko di akhirat di hadapan Allah, kalau kita mengambil hak orang secara zalim misalnya, ya ada saja hisabnya. Tidak mungkin tidak ada. Kebaikannya tetap baik, tidak baiknya ya tetap tidak baik. Jadi ada hisab. Yang lebih tinggi mana timbangannya ya tergantung dia bagaimana untuk beraktivitas di luar negeri, termasuk menggunakan hartanya itu yang dia dapat ya. Begitu. Kemudian tentang simpan pinjam sistem riba dimanapun ya riba, haram ya haram. Artinya secara umum kita wajib berlepas diri. Hal-hal yang sifatnya darurat tidak bisa berlepas diri, ya ngikuti hukum darurat saja. Betul-betul terpaksa nggak ada cara lain, itu pun ya banyak istighfar dan taubat kepada Allah gitu. Itu pun juga harus banyak infak di jalan Allah, banyak sedekah begitu. Wallahu taala a'lam. Nah, baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Yang ketiga kami beralih ke masjid apa nih yang ketiga nih? Ini belum hafal ini ya, masih perdana ya. Masjid yang ketiga kita lihat Masjid Tongyang. Nah ini dari Tainan. Mungkin kepada salah satu silakan untuk mendekat sumber suara jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada berarti ilmunya terserap semua ini tadi ya. Insyaallah kami berhusnuzon. Sepertinya dari Masjid Taichung ada pertanyaan lagi ini. belum terkoneksi. Masjid Taichung ada pertanyaan lagi? Atau ini dulu Tongyang, ada pertanyaan dari Masjid Tongyang. Dari ikhwan di Tongyang. Tainan.
Ada? Tafadhol dekat ke sumber suaranya supaya terdengar jelas, agak jauh suara itu tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema. Nah, Boleh. Mumpung ketemu ya. Seputar itulah celana isbal gitu. Kan kebanyakan dalam masyarakat kita kan kalau kita yang saya lihat kan kalau pakai celana masih sering gitu di bawah mata kaki gitu kan. Bukunya. Dengar Ustaz? Ya, Lanjut. Ya, terus kan? Yang saya sering dengar dari para ustadz kan cuma menjelaskan kalau di bawah mata kaki neraka lebih pantas gitu. Nah kalau fadilahnya atau apa? Keutamaannya. Ya, keutamanya ya, itu apa gitu? Apa nanti di hari kiamat mungkin mata kakinya bisa melihat ini atau kalau mungkin kalau ditutup jadi gimana gitu? Syukur. Baik. Jazakumullah khairan. Tafadhol seputar Bismillah. Kita punya buku bagus. Insya Allah buku sangat bagus dan sangat diperlukan. Judulnya Jenggot, Cadar, Cingkrang, Identitas Teroris atau Agama. Ya, bagus sekali. Makanya teman-teman harus bisa mengakses atau memiliki ya. Nah, terkait dengan fadilah kalau sekarang orang muslim memilih untuk seluruh pakaiannya muslim laki-laki. Ya, memilih untuk tidak isbal. Ya. Untuk tidak isbal. Apa fadilahnya? Fadilahnya kata Sayyidina Umar adalah atqali rabbik wa anqali siyabik. Pertama, lebih bertakwa kepada Tuhanmu. Kedua, lebih bersih bagi pakaianmu. Gitu. Nah, itu yang sempat disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nah, bagaimana atqali rabbik? Atqali rabbik artinya lebih bertakwa karena di situ ada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari perhatikan hadis riwayat Abu Dawud, kalau di layar bisa dilihat. Ya. Riwayat hadis Abu Dawud ya. Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Ala ibnu Abdurrahman dari ayahnya bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bertanya tentang izar ya, seperti sampean sekarang bertanya kepada saya gitu ya. Maka saya jawab seperti jawaban yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Taib. Jawaban sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, alal khabiri sakota. Bagus sampean bertanya kepada orang yang tepat. Nah, gitu. Sampean bertanya kepada orang yang tepat. Terus kata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, perhatikan ini, Rasulullah membagi pakaian muslim ya, bukan muslimah. Muslim ada 4 kategori. Izratul muslim ila nisfis saq. Pakaian muslim itu sampai separuh betis. Itu satu. Berarti pakaian separuh betis itu sunnah hukumnya. Yang kedua, wala haraja aula junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Tidak ada problem, tidak ada masalah, tidak ada dosa antara setengah betis sampai di atas mata kaki. Itu pakaian mubah, boleh, jaiz, tidak boleh diingkari selama mata kakinya kelihatan. Yang ketiga, maka na asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Apa yang berada di bawah kedua mata kaki itu di neraka. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak merinci
apakah karena sombong atau tidak karena sombong. Tapi yang harus diketahui di antara sombong itu adalah sudah mengerti hadis Nabi, sudah mengerti pakaian Nabi, sudah mengerti sunnah Nabi, sudah mengerti kesukaan Nabi, ya, tentang tidak isbal, dan sudah mengerti ketidaksukaan atau kebencian Nabi kepada isbal, larangan Nabi untuk isbal. Terus dia masih nggak gubris, nggak mau tahu, nggak masa bodoh lah. Yang penting aku kepingin tampil keren. Ya, ini kan soal masa pakaian aja diatur-atur. Saya apa salah saya kan? Saya pakaian seperti ini kan bagus. Kenapa agama mengatur sampai pakaian-pakaian segala? Wah, itulah yang dimaksud sombong. Jadi sengaja meninggalkan sabda Nabi hanya karena untuk mengikuti keinginan dirinya. Nah, itu tidak disebut oleh Nabi. Apakah sombong, tidak sombong, apakah haram atau makruh? Itu masuk di 3 ini. Tetapi kalau diancam dengan neraka itu bukan makruh, haram, gitu ya. Maka na asfala minal ka'bah ini fahuwa finnar. Keempat. Jadi yang membagi ini Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaih. Siapa yang menyeret, menarik, nyeret, komprang sampai terseret karena sombong, baru tuh Allah tidak sudi melihatnya. Allah tidak sudi melihatnya. Allah tidak sudi melihatnya. Itu adalah ancaman lebih dahsyat daripada di neraka. Sehingga itu kelompok keempat, kalau tambah panjang lagi, ditambah lagi dengan sombong, maka ancamannya, hukumannya berlipat. Jadi begitu ya. Saya langsung menjawab dengan sabda Nabi langsung, bukan pendapat siapa-siapa. Hal yang pernah diutarakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri saat ditanya orang tentang hal yang sama. Ya. Hadis disahihkan oleh Sa'albani. Naam. Jazakumullah khairan ya, terkait dengan isbal ya. Hukum dan fadilahnya sudah disampaikan. Mungkin pertanyaan yang terakhir yang masuk dari tim kita. Ini pertanyaan dari Akhi Aditya. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Bagaimana hukum hijrah kembali ke negeri muslim yaitu Indonesia di kondisi pandemi? Sekali lagi, bagaimana hukum hijrah kembali ke negeri muslim Indonesia di kondisi pandemi seperti ini? Tujuannya untuk menyelamatkan agamanya. Afwan, barakallahu fikum. Semoga Ustaz dan tim senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Taib. Hukum hijrah kembali ke negaranya, negara Islam, mayoritas Islam, banyak yang halal daripada yang haram. Kalau di luar negeri banyak yang haram daripada yang halal, nyari yang halal susah sekali. Saya sudah ngerasain di banyak tempat ya, mencari makanan halal di di Prancis, di ibu kota di Paris ya, itu susah sekali nyari muter-muter makanan halal, dan selalu caranya itu mesti nyari masjid, karena makanan halal selalu di sekitar masjid. Jauh dari masjid tidak ada makanan halal. Nah, saya juga di Burma, di Rangon ya, di ibu kota Burma, sebelum masuk ke Rohingya, itu kita Masya Allah mencari hotel halal yang tidak ada, hotel syariat. Masuk ke hotel, karena sudah itulah yang paling mudah itu ya. Subhanallah, udah makan enak-enak, kemudian ada tamu. Kita ketemu satu orang Indonesia, kebetulan makan di situ. Itu orang Indonesia yang pertama kita jumpai setelah sekian hari. Terus dia bilang, kita loh dari mana? Oh dari sini. Loh kenapa di sini? Ya kami kerja. Loh terus tinggalnya? Kami nyewa di hotel ini. Kenapa? Murah. Itu kan? Kayaknya sama. Kami ketika di situ juga karena murah gitu kan. Karena kita orangnya banyak dan beberapa hari. Kayaknya murah. Oh murah, iya ini paling murah di sini. Tapi hati-hati, kan prasmanan ya. Kenapa? Saman tadi antrinya dari mana? Dari ujung sana. Di sana itu numpuk itu daging babi. Astagfirullahaladzim. Ya tak iya. Daging yang merah-merah itu. Oh,
Iya, saya tadi ngelihat, tapi saya nggak tertarik. Pokoknya ngelihat merah, saya lewat aja. Gitu. Saya coba lihat sekarang. Saya lihat sudah habis. Dimakan orang banyak itu ya. Susah sekali nyari makanan halalnya, susah-susah ya gitu. Jadi itu diantaranya soal risiko ya, risiko di luar negeri. Tapi kalau sudah punya komunitas seperti antum, lumayan. Agama bisa terjaga. Ada pengajian, ada saling menguatkan, menasehati. Ada orang mukmin masih sungkan dan malu. Itu kan bagian kontrol ya terhadap agama ya. Nah, itu masih bagus ya. Kalau tidak kasihan sekali. Termasuk TKW yang di Malaysia yang berita ke saya, apalagi yang ilegal, itu banyak yang bekerja sebagai gundik-gundik orang Cina dan orang India. Yang laki-laki kerja di bar, kerja di perjudian itu apa? Ya, kerja di perjudian, yang perempuan jadi gundik simpanan orang Cina dan orang India. Nah, ini tentu sangat menyesakkan dada dan membuat tercoreng negeri ini kan ya, negeri bangsa kita lah, bangsa kita akan tercoreng gitu. Nah, sangat bagi orang-orang yang memang di luar negeri lebih banyak kesulitan dan mudarat, ya tentu sangat dianjurkan untuk kembali pulang menyelamatkan agama. Bagi yang sudah bagus posisinya, tidak ada dia bisa memberi manfaat, mengislamkan, bikin kajian Islam, kemudian bikin masjid, bikin TPQ, dan tidak ada resiko yang buruk bisa dihindari, ya tetap saja di sana untuk kemanfaatan, untuk dakwah, untuk pendidikan. Nah, bagaimana kalau di musim pandemi? Di musim pandemi itu soal teknis ya, yang penting bisa dijalani, syaratnya monggo, nggak masalah, baik. Hanya saja juga ketika di Indonesia ya mungkin jauh-jauh sudah ada persiapan, kontak dengan siapa-siapa yang punya pekerjaan. Karena kalau pulang ke Indonesia di zaman sekarang, selain teknis kepulangan, banyak pengangguran. Nanti pulang nggak ada kerjaan, repot lagi. Nah, perlu kesiapan. Kesiapan mentalnya, kesiapan fisiknya, kesiapan pekerjaannya, monggo ya, diatur teman-teman ya. Dan bukan hanya hijrah dari sana teman-teman. Saya punya banyak murid ya di negeri ini, ada yang hijrah dari bank riba, ada yang hijrah dari valuta asing, ada yang hijrah dari pabrik rokok, dari pabrik miras, dari macam-macam. Oh, hijrah itu dari mana-mana, dari barang haram kepada yang halal, dari yang subhat kepada yang halal, itu juga hijrah. Dari tempat yang asing, yang mayoritas tidak Islami, ya itu juga hijrah, ya begitu ya. Karena kata Nabi, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Seorang muhajir adalah orang yang memang meninggalkan apa yang Allah larang daripadanya. Nah, semoga teman-teman sekalian senantiasa diberi taufik, hidayah, inayah oleh Allah, selalu dilindungi agamanya, dijaga agamanya dari segala keburukan, dari segala fitnah, dan semoga dijadikan sebagai pintu-pintu ya, sebagai pintu pembuka kebaikan dan pintu penutup keburukan. Allahumma amin. Amin. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin sudah 3 pertanyaan dari teman-teman di Muslim, komunitas Muslim Indonesia yang berada di Taiwan di 3 tempat beda. Selanjutnya saya rasa ini di penghujung acara ya. Saya cucukan untuk pertanyaannya. Di penghujung acara ini kami minta kepada Yaya untuk statement closing, mungkin apa yang ingin disampaikan, nasihat lebih khusus untuk teman-teman Muslim Indonesia yang berada di Taiwan. Kemudian kita tutup pertemuan kita untuk pagi hari ini. Tafadhal ya. Nah, jadi pertama, setelah melihat betapa luas, kokoh, dan indah agama kita yang begitu jelas sumber-sumbernya dan sudah clear ya, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah jelas ketinggian kedudukan orang-orang yang ahli agama, ahli mengamalkan agama, maka saya berharap mari teman-teman diistiqomahi jalan ilmu, majelis ilmu, dan terus ditingkatkan. Yang kedua, mari ditingkatkan pula
usaha tazkiyatun nufus di hati kita, kita ikhlaskan karena Allah. Jangan sampai kita meniatkan hal-hal yang justru masuk neraka. Walaupun di majelis ilmu ternyata masuk neraka ancamannya. Apa itu? Di antaranya sabda Nabi SAW, "Man ibtagha al-ilma liyubahiya bihil ulama." Siapa yang mencari ilmu untuk nyaingi para ulama, au yumariya bisufa, atau untuk debat-debat orang yang bodoh, nyombongi orang bodoh, au yuqbila afidatun nasi ilaih, atau untuk punya pengaruh untuk memalingkan wajah manusia, hati manusia kepada dirinya, dakwah mengajak kepada dirinya bukan kepada Allah. Maka kata Nabi, fannaru fannar, fannaru fannar, maka neraka dan neraka. Ini artinya penting usaha batinnya ikhlas, usaha zahirnya sesuai syariat, yaitu taklim, ya. Taklim dan kerja halal. Taklim dan kerja halal serta meninggalkan yang haram atau yang subhat karena Allah. Demikian, sekali lagi semoga harapan dan doa kita selama kita di majelis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Dr. Agus Hasan Basri LCMAG atas ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, baik yang menyaksikan teman-teman dari Muslim Indonesia yang berada di Taiwan ataupun para pemirsa yang senantiasa mengikuti kami di salah satu channel YouTube yaitu Al-Um TV. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Amin. Dan ilmu ini kalau manfaat ya insya Allah bisa dikembangkan dan bisa disebarluaskan kepada yang lainnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau ada yang salah, kami mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsir wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.